Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan modul 15 mengenai aplikasi layar yang beranggotakan saya, Krosela Rahmadewi dengan PM 257820093 dari kelas TRI 2D. Pada bagian saya itu akan menjelaskan di bagian modul 15.1 mengenai application, presentation, dan session. Nah, ketiga layer ini nih sangat penting karena berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh user saat berkomunikasi melalui jaringan. Yang pertama ada 15.1.1 application layer. Jadi di sini kita akan membahas application layer. Dalam model OSI atau TCP atau IP, application layer ini adalah layer yang paling dekat dengan pengguna atau end user. Maksudnya layer ini menjadi penghubung antara aplikasi yang digunakan oleh pengguna dengan jaringan yang bekerja di belakangnya. Contohnya ketika kita membuka website, mengirim email, mengunduh file atau mengakses sebuah domain, sebenarnya aplikasi tersebut tuh menggunakan protokol pada application layer agar data bisa dikirim dan diterima dengan benar. Nah, pada model OSI, application layer ini berada di layer ke-7, sedangkan pada model TCP atau IP, application layer ini mencakup di 3 layer. Bagian atas dari OSI yaitu ada application, presentation, dan session. Jadi kalau pada OSI model ketiga fungsi ini dipisahkan menjadi 3 layer. Nah, sedangkan pada TCP atau IP model ketiganya digabung ke dalam satu layer yaitu application layer. Nah, beberapa contoh protokol yang bekerja menggunakan pada application layer. Contohnya adalah HTTP, FTP, TFTP, IMAP, dan DNS. Nah, protokol-protokol ini digunakan untuk berbagai kebutuhan komunikasi di internet seperti membuka halaman web, mentransfer file, membaca email, dan menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Kemudian di sini ada 15.1.2 mengenai presentation and session layer. Presentation layer ini memiliki tugas utama untuk menyiapkan data agar bisa dipahami oleh perangkat tujuan. Bisa dikatakan layer ini berfungsi untuk penerjemah format data. Ada 3 fungsi utama dari presentation layer. Yang pertama adalah formatting, yaitu mengubah atau menyajikan data dari perangkat sumber ke format yang sesuai agar bisa diterima oleh perangkat tujuan. Yang kedua ada compression, yaitu melakukan kompresi data agar ukuran data menjadi lebih kecil saat dikirim. Setelah disimpan di perangkat tujuan, data tersebut dekompresi kembali. Yang ketiga ada encryption atau description, yaitu mengenkripsi data saat dikirim agar lebih aman, lalu mendeskripsinya kembali saat data sudah diterima. Nah, presentation layer juga berhubungan dengan standar format file. Contohnya untuk video format misalnya MKY atau MPG atau MOV, sedangkan untuk gambar ada format G, JPG, dan PNG. Nah, jadi presentation layer ini memastikan bahwa data yang dikirim memiliki format yang benar, bisa dibaca oleh aplikasi tujuan, dan jika diperlukan bisa dikompresi atau diamankan dengan enkripsi. Sini berikut adalah session layer ya. Sesuai namanya, session layer ini berfungsi untuk membuat, menjaga, mengatur sesi komunikasi antar aplikasi pada perangkat sumber dan perangkat tujuan. Contohnya ketika dua aplikasi sedang berkomunikasi, session layer ini membantu menjaga komunikasi tersebut agar tetap aktif. Jika sesi komunikasi terganggu atau berhenti dalam waktu tertentu, maka session layer juga membantu proses untuk memulai ulang atau melanjutkan sesi tersebut. Jadi session layer ini berperan penting dalam mengatur dialog atau hubungan komunikasi antar dua aplikasi. Kalau selanjutnya ada 15.3 mengenai TCP/IP Application Layer Protocol.
Jadi, protokol pada aplikasi layar TCP atau IP digunakan untuk menentukan format dan informasi kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi internet. Agar komunikasi berhasil, protokol yang digunakan oleh perangkat sumber dan perangkat tujuan harus dikompatibel. Artinya, kedua perangkat itu harus menggunakan aturan komunikasi yang sama. Jika protokolnya tidak sesuai, maka data tidak akan bisa dipahami dengan benar. Salah satu protokol yang dibahas adalah ada DNS atau Domain Name System. DNS bekerja menggunakan port TCP dan UDP 53. Fungsi DNS adalah menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Contohnya ketika kita mengetik cisco.com ya di browser. Nah, nanti komputer itu sebenarnya membutuhkan alamat IP dan domain tersebut. Nah, DNS membantu menerjemahkan nama domain seperti cisco.com menjadi alamat IP agar komputer bisa menemukan server tujuan. Nah, dengan adanya DNS inilah perlu menghafal alamat IP yang berupa angka tidak perlu menghafal alamat IP yang berupa angka. Kita cukup mengetik nama domain yang mudah diingat. Selain DNS, ada beberapa kategori protokol lainnya pada aplikasi layar seperti hostconfig, email, lalu file transfer, dan web. Masing-masing tugas kategori ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhannya untuk berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Jadi kesimpulan dari aplikasi layar adalah layar yang paling dekat dengan user dan berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan jaringan. Presentasi layar juga bertugas memformat, mengkompresi, dan mengenkripsi data, sedangkan session layer itu bertugas untuk membuat dan menjaga sesi komunikasi antar aplikasi. Dalam model TCP, layar ini juga digabung ke dalam satu layar, yaitu aplikasi layar. Protokol-protokol pada layar ini sangat penting karena digunakan dalam aktivitas membuka web, mengirim email, mentransfer file, dan menerjemahkan nama domain melalui DNS. Mungkin sekian ya penjelasan pada 15.1 mengenai application presentation and session. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas modul 15 application layer ya. Saya akan membahas 15.2 yaitu peer to peer. Peer to peer itu adalah komunikasi dua arah ya. Jadi seperti model client dan server gitu ya. Nah, seperti yang ada di 15.2.1 ini. Pada topik sebelumnya, kita itu telah mempelajari bahwa protokol lapisan aplikasi TCP/IP yang diimplementasikan pada host sumber dan tujuan harus kompatibel. Pada topik ini, kita akan mempelajari tentang model client server dan proses yang digunakan yang berada di aplikasi layer. Hal ini juga berlaku sama untuk jaringan peer-to-peer. Dalam mode client dan server, perangkat yang meminta informasi disebut client dan perangkat yang menanggapi permintaan disebut server. Client adalah kombinasi perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan orang untuk mengakses langsung sumber daya yang tersimpan di server. Proses client dan server dianggap berada di lapisan aplikasi atau application layer. Klien memulai pertukaran dengan meminta data dari server, yang kemudian memproses dan mengirim satu atau lebih aliran data ke klien. Protokol lapisan aplikasi menjelaskan format permintaan dan respon antar klien dan server. Selain transfer data aktual, pertukaran ini mungkin juga memerlukan autentikasi pengguna dan identifikasi file data yang akan ditransfer. Salah satu contoh client server itu adalah penggunaan layanan email dari ISP untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Client email pada komputer rumahan mengirim permintaan ke server email ISP untuk email yang belum dibaca. Server merespon dengan mengirim email yang diminta ke klien. Transfer data dari klien ke server disebut sebagai unggahan upload, dan data dari server ke klien disebut sebagai unduhan download. Nah, seperti ini ya. Jadi klien itu meminta melalui jaringan ke server, dan server itu akan mengirim
permintaan yang diminta klien gitu, data lah permintaan. Untuk jaringan peer-to-peer itu, dalam mode jaringan peer-to-peer atau P2P, data diakses dari perangkat rekan tanpa menggunakan server khusus. Model jaringan P2P terdiri dari dua bagian, jaringan P2P dan aplikasi P2P. Kedua bagian ini memiliki fitur yang serupa, tetapi dalam praktiknya bekerja dengan cara yang berbeda. Jaringan P2P, dua atau lebih komputer terhubung melalui jaringan dan dapat berbagi sumber daya tanpa memerlukan server khusus. Setiap perangkat akhir yang terhubung itu disebut sebagai peer ya. Jadi setiap end device itu disebut sebagai peer dan dapat berfungsi sebagai server dan klien. Satu komputer mungkin berperan sebagai server untuk satu transaksi, sementara bersamaan berfungsi sebagai klien untuk transaksi yang lain. Peran klien dan server ditempatkan berdasarkan setiap permintaan. Gitu. Selain berbagi file, jaringan seperti ini memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan game jaringan atau berbagi koneksi internet. Dalam pertukaran peer-to-peer, kedua perangkat dianggap setara dalam proses komunikasi. Peer 1 memiliki file yang dibagikan kepada peer 2 dan dapat diakses printer bersamaan terhubung langsung ke peer 2 untuk mencetak file. Peer 2 berbagi printer yang terhubung langsung dengan peer 1 sambil mengakses file yang bersama di peer 1. Seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi ini peer 1 dan peer 2 ya, yaitu melakukan peer-to-peer untuk bisa ke-print secara langsung. Nah, ini server berkas klien dan ini klien berkas server cetak. Terus ada aplikasi peer-to-peer. Aplikasi mungkin memungkinkan sebuah perangkat untuk bertindak sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama. Seperti ditunjukkan pada gambar nih. Ini seperti chattingan ya. Jadi mereka ini bisa jadi klien dan server dan klien dan server ya. Seperti itu. Ada beberapa aplikasi peer-to-peer menggunakan sistem hibrida di mana berbagi sumber daya bersifat terdesentralisasi, tetapi indeks yang menunjukkan ke lokasi sumber daya disimpan dalam direktori terpusat. Terus ada aplikasi P2P umum ya. Dengan aplikasi P2P, setiap komputer dalam jaringan yang menjalankan aplikasi tersebut dapat bertindak sebagai klien atau server untuk komputer lain dalam jaringan yang juga menjalankan aplikasi yang sama. Jaringan P2P umum meliputi berikut, yaitu BitTorrent, dan ada koneksi langsung, ada eDonkey, dan Freenet. Beberapa aplikasi P2P berbasis protokol GNU-Tela, di mana setiap pengguna berbagi seluruh file dengan pengguna lain. Nah, seperti ini ya. Seperti misalnya PC yang ini itu berfungsi sebagai klien, yaitu meminta kepada sesama PC ya, di mana mysong.mp3. Lalu dia akan membagikan informasi ke setiap komputer yang terhubung dengannya. Tuh, aplikasi P2P GNU-Tela mencari sumber daya bersama pada banyak rekan. Banyak aplikasi P2P memungkinkan pengguna untuk berbagi bagian-bagian dari banyak file satu sama lain secara bersamaan. Klien menggunakan file torrent untuk menemukan pengguna lain yang memiliki bagian-bagian yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat terhubung langsung ke pengguna tersebut. Oke, mungkin sekian untuk video lagi. Untuk penjelasan peer-to-peer akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gon Christian Pangaribuan dengan NPM 2578240. Di sini saya mau kelanjutan dari 15.3. Sebelumnya kan 15.2 itu peer-to-peer. Sekarang kita masuk ke 15.3, yaitu protokol web dan email. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Di sini ada 15.1 itu
tentang protokol transfer hypertext dan bahasa markup hypertext. Nah, di sini terdapat protokol khusus lapisan aplikasi yang dirancang untuk penggunaan umum seperti penjelajahan web dan email. Topik pertama setelah memberikan gambar. Nah, jadi di sini ada ketika alamat web atau uniform resource lokal URL diketikkan ke dalam peramah web, si peramah web ini langsung dia akan membuat koneksi teman-teman ke layanan webnya. Nah, di layanan web ini dia terus berjalan di server menggunakan protokol HTTP atau URL dan Uniform Resource Identifier URI. Nah, di sini ada langkah satunya, langkah 2, lalu ada langkah 3, lalu ada langkah 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke 15.3.2 yaitu HTTP dan HTTPS. Jadi di sini HTTP adalah protokol permintaan atau respon. Ketika si kliennya biasanya peramah web mengirimkan permintaan ke server web, HTTP menentukan jenis pesan yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Lalu 3 jenis pesan yang umum adalah GET, POST, dan PUT. Nah, GET ini adalah permintaan data dari klien. Nah, kalau POST, metode ini menggunakan file data ke server web. Nah, kalau PUT, perintah ini mengunggah sumber daya atau konten ke server web seperti gambar ini, teman-teman. Lalu kita ada 15.3, yaitu protokol email. Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP adalah hosting email untuk berjalan di komputer untuk perangkat akhir lainnya. Jadi email membutuhkan beberapa aplikasi dan layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, teman-teman. Email adalah metode simpan dan teruskan untuk mengirim, menyimpan, dan mengambil pesan elektronik melalai jaringan. Seperti itu. Dan ini ada SMPT, POP, dan IMAP-nya. Ini SMPT-nya, POP, dan IMAP. Nah, jadi sekian dari 15.3, lalu nanti dilanjutkan oleh teman saya di 15.4. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578-2997 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Jaringan Komputer 1 di Netaket dengan modul 15.4, yaitu layanan pengalamatan IP. Kita bagian pertama, sini awal sistem nama domain atau name domain system. Nah, jadi ini yang biasa kita kenal dengan DNS itu adalah name domain system gitu ya, itu DNS. Nah, secara definisi, secara detail, DNS itu adalah sebuah sistem atau protokol yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain yang mudah dipahami oleh manusia menjadi alamat IP yang dipahami oleh komputer. Sini ada tabel yang mencakup gambar. Sini kita langsung saja ke step 1. Kita mulai dari langkah pertama. Proses dimulai ketika pengguna atau user klien mengetikkan sebuah URL atau FQDN yang ke dalam kolom alamat aplikasi si browser ini di komputer klien. Nah, di sini contoh domain yang digunakan oleh klien itu adalah http www.cisco.com. Nah, nama domain ini sengaja dibuat dalam bentuk teks agar mudah diingat dan digunakan oleh manusia. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Di sini digambar karena komputer tidak memahami teks, itu tidak memahami teks URL ini,
komputer klien akan membuat dan mengirimkan sebuah pesan permintaan yang disebut sebagai DNS query melalui jaringan network ini. Nah, permintaan ini ditujukan langsung kepada desain DNS server DNS yang telah dikonfigurasi untuk komputer klien tersebut. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Pada gambar ini, ketika DNS server menerima permintaan tersebut, server akan memeriksa basis datanya untuk mencocokkan FQDN atau DNS ini www.cisco.com ini dan dengan alamat IP-nya. Nah, di dalam sistem DNS server berhasil mencocokkan domain tersebut dengan alamat IP address ini. Hal ini dilakukan karena perangkat-perangkat di jaringan hanya dapat berkomunikasi menggunakan alamat IP address tersebut. Kemudian di langkah keempat ini, setelah DNS server berhasil menemukan kecocokan datanya, server akan mengirimkan pesan DNS query respon kembali melalui jaringan menuju ke komputer klien. Pesan respon ini yang berisi yaitu alamat IP 198.133.219.25 dan yang dibutuhkan untuk domain adalah www.cisco.com. Nah, jadi dia mengirimkan kembali ke klien gitu. Terakhir, step kelima, setelah komputer klien menerima respon dan mengetahui alamat IP yang valid, barulah komputer klien ini dapat menggunakan alamat IP tersebut ini untuk mengirimkan data atau permintaan atau request yang benar-benar ke server tujuannya, yaitu server web Cisco ini agar halaman web dapat terbuka. Selanjutnya di sini ada format pesan DNS. Server DNS ini menyimpan berbagai jenis ya yang digunakan untuk menyelesaikan nama. Catatan ini berisi nama, alamat, dan jenis catatan. Nah, berikut jenis catatan tersebut adalah A. Catatan A itu adalah alamat IP versi 4 perangkat akhir. Dan catatan NS itu adalah server nama otoritatif. Dan pesan catatan for A itu adalah alamat IP versi 6 perangkat akhirnya dan dibaca queue strip E. Dan pesan catatan MX itu adalah catatan pertukaran surat. Ketika klien melakukan permintaan, proses DNS server pertama melihat catatan miliknya sendiri untuk menyelesaikan nama tersebut. Jika tidak dapat menyelesaikan nama tersebut menggunakan catatan yang sudah tersimpan, server akan menghubungi server lain untuk menyelesaikan nama tersebut.
Setelah ditemukan kecocokan dan dikembalikan ke server yang meminta semula, server akan menyimpan sementara alamat bernomor tersebut jika nama yang sama diminta lagi. Untuk menampilkan semua entry DNS yang di cache atau cache, nah, itu cukup menggunakan perintah ipconfig atau display DNS. Nah, di sini seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini, DNS menggunakan format pesan yang diantarkan ke server yang terdiri dari adalah question, pertanyaan, answer atau jawaban, otoritas, dan informasi tambahan. Untuk semua jenis permintaan klien dan respon servernya. Pesan kesalahan juga dan transfer informasi catatan tersebut. Di sini pertanyaan untuk server namanya dan jawaban itu catatan sumber daya yang menjawab pertanyaan tersebut, dan otoritas catatan sumber yang mengarah ke otoritas, dan tambahan catatan sumber daya yang memuat informasi tambahan. Selanjutnya kita ke modul 15.4.3 hierarki DNS. Domain system atau DNS menggunakan sistem hierarki untuk mengelola basis data, namanya yang sangat besar di seluruh dunia gitu. Struktur hierarki ini berbentuk seperti pohon terbalik, di mana setiap tingkatan atau level itu memiliki fungsi dan otoritas yang berbeda dalam menyelesaikan pencarian nama domain. Di sini pada gambar ini paling atas itu adalah domain tingkat akar atau root level domain. Ini tingkat akar. Ini tingkat paling atas dalam hierarki, seperti yang terlihat di sini dilambangkan dengan tanda titik atau dot di bagian akhir. Meskipun dalam penggunaan sehari-hari kita jarang ya mengetikkan tanda titik di browser gitu. Secara sistem, domain tingkat akar ini adalah fondasi utama yang mengarahkan pencarian ke server di tingkat bawahnya. Lalu ada domain tingkat atas atau TLD. Nah, itu dari domain tingkat akar dia turun satu tingkat ke bawahnya. Terdapat TLD ini atau yang biasa disingkat dengan TLD. Nah, merepresentasikan jenis organisasi atau wilayah geografis dari suatu domain. Nah, pada gambar modul ini kita bisa melihat diantaranya ada .net, .edu, .com, .au, dan .com. Selanjutnya kita ke second level domain. Nah, di bawah TLD atau domain tingkat kedua ini adalah nama unik yang biasanya didaftarkan oleh organisasi atau individu agar bisa dikenali di internet. Di bawah tld.com ini terdapat nama Cisco sehingga membentuk domain cisco.com. Nah, jadi di tingkat top level domain ini itu yang domain
.com ini dan apa ya, diturunkan tingkatnya menjadi second level domain seperti misal akhirannya .com. Nah, ini ditambahkan Cisco, jadinya hasilnya cisco.com gitu. Nah, di sini perintah nslookup ya di komentar atau command line ya. Nah, sekarang kita ke perintah nslookup ini. Saat kita konfigurasi perangkat jaringan, satu atau lebih alamat DNS server biasanya disediakan agar klien dapat melakukan resolusi nama. Nah, di sini inisiasi perintah nslookup ya. Nah, ketika perintah ini diketikkan atau dijalankan di command prompt, nah langsung menampilkan DNS server defaultnya, yaitu DNS strip sd.cisco.com dengan alamat IP address 171.171.70.168.183. Setelah itu, indikator input akan berubah menjadi tanda greater than atau prompt interaktif. Selanjutnya, di sini pengujian domain pertamanya, yaitu www.cisco.com. Nah, kemudian memberikan respon yang merinci server menangani query beserta hasil terjemahannya. Di sini terlihat bahwa domain cisco.com ini memiliki nama asli atau alias origin strip www.cisco.com, dan dipetakan kedua alamat IP, yaitu alamat IP versi 6 2001 ini 420 1101 dan 1. Itu IP versi 6 serta alamat IP-nya 173.137.145.145.84. Lalu kita tidak hanya itu saja, ini kita mengujikan Cisco netaket.net. Nah, server DNS yang sama kembali merespon dan berhasil menerjemahkan domain tersebut ke alamat IP, yaitu 72.163.6.223. Nah, jadi itu dia berhasil menerjemahkan domain tersebut ke alamat IP terakhir ini. Nah, di sini bagian sintaks checker. Nah, ini dia bagian sintaks menggunakan perintah nslookup ya. Kurang lebih seperti ini, dia menampilkan seperti ini. Selanjutnya kita ke modul 15.4.6 ini, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi sekarang kita bahas Dynamic Host atau DHCP ini. Ini secara garis besar DHCP merupakan protokol yang berfungsi untuk mengalokasikan alamat IP serta
informasi konfigurasi jaringan lainnya secara dinamis kepada perangkat klien. Informasi ini terdapat IP address, subnet mask, default gateway, hingga DNS server. Dengan adanya DHCP ini, administrasi jaringan menjadi jauh lebih efisien karena kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi alamat IP secara manual satu persatu di setiap komputer. Di sini terdapat gambar. Kita melihat bahwa DHCP server dapat diimplementasikan berbagai titik jaringan tergantung pada setiap tempatnya. Yang pertama di sini pada skala corporate network. Nah, di sini terdapat sebuah lokal DHCP server khusus berbentuk server fisik untuk melayani sejumlah besar komputer klien atau DHCP klien. Lalu pada tempat home and small business network itu fungsi DHCP server langsung ditanamkan secara lokal di dalam perangkat router gateway rumah untuk dilokasikan IP ke perangkat sekitarnya. Nah, jadi dia fungsi DHCP server ini ditanamkan secara lokal di dalam perangkat router gateway rumah untuk menyebarkan IP ke perangkat di sekitarnya. Lalu di sini mobile worker. Jadi perangkat klien yang bergerak bebas dapat menerima alamat IP dinamis secara langsung dari router DHCP server ini itu milik ISP1 atau dari ISP DHCP server utama melalui koneksi internet wireless atau nirkabel ya. Nah, jadi di internet ada ISP1, ISP2, ISP3. Nah, di situ dia dibagi menjadi beberapa jaringan tergantung skalanya. Lalu selanjutnya di sini kita ke DHCP operation. DHCP ini setelah kita memahami arsitekturnya tadi, sekarang kita akan membedah mekanisme kerja di latar belakang. Nah, jadi sebuah perangkat klien berinteraksi dengan DHCP server untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis. Proses pertukaran pesan ini mengikuti 4 tahapan utama yang biasa dikenal dengan DHCP discover, DHCP offer, DHCP request, dan DHCP ACK atau acknowledgement. DHCP discover ini dia adalah tahap pertama ya, ketika sebuah komputer klien terhubung ke jaringan dan membutuhkan alamat IP. Ia akan menyiarkan atau memancarkan pesan DHCP discover ke seluruh jaringan untuk mencari tahu keberadaan DHCP server yang aktif gitu. Lalu ada DHCP offer. Sini tahap kedua, server DHCP yang menerima pesan tersebut akan merespon dengan mengirimkan pesan DHCP offer kembali ke klien.
Pesan ini berisi alamat IP beserta durasi sewanya atau last time. Lalu ada DHCP request. Di tahap ketiga ini, setelah memilih, klien akan mengirimkan pesan ke DHCP request. Pesan ini berfungsi untuk mengidentifikasi secara eksplisit server mana dan penawaran sewa alamat IP mana yang diterima oleh si klien. Selain itu, ini juga bisa digunakan oleh klien untuk meminta kembali alamat IP lama yang pernah ditempatkan sebelumnya. Lalu yang terakhir, tahap keempat adalah DHCP PAC atau DHCP acknowledgement. Ini yang diminta oleh klien, dia masih tersedia. Server akan membalas dengan pesan DHCP DHCP PAC ini yang menegaskan bahwa proses sewa alamat IP itu telah selesai. Nah, jadi dia saling ada tujuannya gitu, saling mengirimkan pesan ibaratnya. Oke, cukup sampai di sini saja dari penjelasan modul 15.4 di NetAcad ini. Saya akhiri, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya Maulana Hasan dari kelas dari 2B dengan NPM 25782044. Pada modul 15 ini akan menjelaskan bagian materi ke 15.5 yaitu file sharing service. Tentu saja ke 15.5.1 pertama adalah file transfer protocol. File transfer protocol atau FTP merupakan protokol yang lazim digunakan di application layer untuk keperluan transfer data antara klien dan juga yang meladeninya, yaitu server. Protokol ini memungkinkan klien untuk mengunggah atau upload data ke server sekaligus mengunduh ataupun mendownload data dari server tersebut. Aplikasi klien FTP berfungsi di komputer pengguna untuk melakukan tugas seperti nge-push atau mendorong dan juga menarik ataupun pull data ini. Proses komunikasi dalam FTP memerlukan dua koneksi yang terpisah. Koneksi pertama yang dibangun adalah control connection. Pada tahap ini, klien membuka koneksi ke server menggunakan port TCP/21. Koneksi kontrol ini dikhususkan untuk mengatur lalu lintas perintah dari klien dan juga balasan dari server menuju klien. Setelah koneksi kontrol terbentuk dan perintah dikirim, barulah data connection dibuat. Klien membangun koneksi kedua ini secara khusus untuk proses transfer data yang sebenarnya. Dengan menggunakan port TCP/20, penting untuk dicatat bahwa koneksi data ini selalu dibuat baru setiap kali ada proses transfer data yang akan dilakukan. Melalui koneksi data ini, transfer dapat terjadi dalam dua arah, baik antara klien mengunduh data maupun mengunggah data ke server. Selanjutnya, itu server message box. Selain FTP, terdapat protokol lain untuk berbagi berkas, yaitu server message box atau SMB.
SMB ini adalah sebuah protokol untuk berbagi berkas berbasis klien ataupun server yang berfungsi untuk mendeskripsikan struktur sumber daya jaringan yang dibagikan seperti direktori, berkas, pencetakan seperti printer, dan juga serial port. Protokol ini beroperasi dengan sistem permintaan dan juga tanggapan atau request dan response. Semua pesan SMB menggunakan format umum yang sama, terdiri dari header berukuran tetap yang kemudian diikuti oleh parameter dan komponen data yang ukurannya dapat berubah-ubah. Pesan-pesan SMB memiliki 3 fungsi utama, yaitu memulai, mengautentifikasi, dan mengakhiri sesi, mengontrol akses ke berkas dan pencetakan, serta mengizinkan aplikasi untuk mengirimkan atau menerima pesan dari perangkat yang lain. Layanan berbagi berkas dan pencetak SMB telah menjadi komponen utama dalam sistem jaringan Microsoft sejak peluncuran seri perangkat lunak Windows 2000. Microsoft mengubah struktur dasar penggunaan SMB. Jika versi sebelumnya menggunakan protokol non-TCP atau IP untuk resolusi nama, maka mulai dari Windows 2000 dan seterusnya, produk Microsoft menggunakan penamaan DNS. Perubahan ini memungkinkan protokol TCP atau IP untuk secara langsung mendukung proses berbagi sumber daya melalui SMB. Lalu terdapat perbedaan yang signifikan antara SMB dan juga FTP. Dalam hal penanganan koneksi, berbeda dengan sistem berbasis berkas pada FTP, sistem SMB membangun koneksi jaringan yang panjang atau long term connection dengan server. Setelah koneksi ini berhasil dibangun, maka pengguna di sisi klien dapat mengakses berbagai sumber daya di server seolah-olah sumber daya tersebut berada langsung di perangkat lokal mereka sendiri. Hal ini terlihat saat pengguna menyalin sebuah berkas dari satu PC ke PC yang lainnya gitu, melalui Windows Explorer menggunakan protokol SMB. Meskipun identik dengan jaringan Microsoft, sistem operasi Linux dan Unix juga menyediakan cara untuk berbagi sumber daya dengan jaringan Microsoft. Mereka menggunakan varian dari SMB yang dikenal sebagai Samba. Tak hanya itu, sistem operasi dari Apple, yaitu Macintosh, juga mendukung aktivitas berbagi sumber daya menggunakan protokol SMB. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.